Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh tematik kelas 5. Bagaimana? Kalian sehat semua? Masih semangat dan ceria? Bagus. Kali ini Ibu akan memberikan materi lanjutan tematik tema 9, subtema 1, 2, dan 3 yang merupakan ringkasan bagian kedua. Yang pertama kita akan membahas tentang materi yang terdapat di buku kalian pada halaman 62. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat berupa benda padat, cair, atau gas. Contohnya adalah meja, kursi, air, dan udara. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu materi atau zat yang sejenis. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih kecil atau lebih sederhana. Unsur dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu logam dan non-logam. Logam contohnya adalah emas, perak, besi, tembaga, dan seng. Sedangkan non-logam contohnya adalah karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Jenis zat tunggal berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur. Contohnya adalah gula, garam dapur, air, dan karbon dioksida. Berikutnya kita akan membahas tentang campuran. Campuran merupakan zat yang terdiri atas lebih dari satu zat penyusun atau materi. Berdasarkan sifatnya, campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas lebih dari satu materi yang menyatu secara merata. Contohnya adalah perunggu. Perunggu adalah campuran antara tembaga dan timah. Larutan garam yaitu campuran antara air dan garam, serta udara yang merupakan campuran dari gas-gas. Zat penyusun pada campuran homogen tidak dapat dibedakan satu sama lain karena telah tercampur dengan sempurna. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas lebih dari satu materi berbeda yang tidak dapat menyatu dengan sempurna. Contohnya, campuran air kopi, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Kita berlanjut dengan penjelasan berikutnya tentang komponen penyusun campuran yang terdapat di buku kalian pada halaman 97. Dengarkanlah penjelasan berikut ini dengan baik. Air sirup terdiri atas campuran dari tiga zat tunggal, yaitu air, gula, dan sari buah, yang bila sudah tercampur maka akan menyatu dengan sempurna, dan campuran ini disebut campuran homogen.
Kemudian air kopi merupakan campuran dari 3 zat tunggal juga, yaitu air, gula, dan bubuk kopi. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut. Setelah tercampur, terdapat bubuk kopi yang mengendap di dasar gelas. Artinya, antara air dan bubuk kopi tidak tercampur dengan sempurna karena masih bisa dipisahkan. Jadi, air kopi termasuk campuran heterogen. Komponen penyusun campuran bisa terdiri atas 1. Campuran unsur dengan unsur, contohnya adalah baja, yaitu campuran antara besi dan karbon. Yang kedua, campuran unsur dengan senyawa, contohnya adalah pupuk urea yang terbuat dari campuran karbon dioksida dengan cairan amonia. Lalu yang ketiga, campuran senyawa dengan senyawa, contohnya adalah air dengan gula dan air dengan garam dapur. Jadi, simpulan tentang campuran adalah campuran terdiri atas lebih dari satu jenis zat. Campuran bisa dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa atau berat dan banyaknya zat penyusun campuran tidak tetap. Dan sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Dengan demikian, selesailah materi ringkasan bagian kedua. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan di sini dengan jawaban yang tepat. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.